semuanya, perkenalkan nama saya Novelin Theodora Valensa Somalinggi dengan NIM 24071010280. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mata kuliah hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Baiklah, sekarang kita masuk di penjelasan. Globalisasi ekonomi menyebabkan persaingan usaha menjadi semakin terbuka dan tidak lagi dibatasi oleh wilayah negara. Produk dan jasa dari luar negeri dapat masuk ke pasar dalam negeri dan bersaing dengan produk lokal. Kondisi ini menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saing melalui efisiensi, inovasi, serta peningkatan kualitas produk dan jasa. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan konsumen, menghambat perkembangan usaha kecil dan menengah, serta melemahkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya hukum persaingan usaha yang mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekarang kita masuk di urgensi global dan daya saing nasional. Yang pertama ada tantangan globalisasi, yang dimana pasar dalam negeri harus terbuka bagi produk luar dan pelaku usaha domestik wajib siap bersaing. Adapun faktor daya saing dari Pak Michael Porter, yang pertama keunggulan biaya, yang kedua keunggulan produk, yang ketiga hambatan dalam praktik monopoli dan persaingan tidak sehat melemahkan ekonomi nasional. Selanjutnya peran dan campur tangan negara. Yang pertama fasilitator dan pengawasan. Negara tidak lagi berperan sebagai pelaku usaha melainkan penyusun kebijakan dan pengawas melalui undang-undang. Yang kedua level playing field. Negara ikut campur untuk menciptakan arena tanding yang adil bagi semua pelaku usaha. Yang ketiga, pelindungan pihak lemah. Intervensi negara diperlukan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil atau menengah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai instrumen hukum, landasan utamanya yaitu Undang-Undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan prinsipil yang pertama menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif. Yang kedua, mendorong efisiensi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang wajar. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum dan peluang usaha yang sama bagi setiap warga negara. Sekarang kita masuk di orientasi pengembangan hukum. Ada dua dalam pengembangan hukum di bidang ini. Yang pertama, pengaturan antar pelaku usaha yang dimana memastikan persaingan berjalan jujur dan sehat. Yang kedua, perubahan perilaku yang dimana mengubah kebiasaan masyarakat dari budaya kooperatif menjadi budaya kompetitif. Selanjutnya, hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Yang pertama, konsep penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah pola pikir dan tindakan masyarakat. Menurut Prof. Sucipto Harjo, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan dan melakukan perubahan dalam masyarakat. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi alat untuk mengubah budaya bisnis yang tertutup menjadi terbuka dan bersaing secara sehat. Berikutnya ada dampak pasar. Yang pertama, pasar monopolistik. Konsumen dirugikan saat terjadi inefisiensi ekonomi dan pemborosan sumber daya alam. Yang kedua, pasar kompetitif. Dasar kompetitif adalah kemampuan pelaku usaha untuk unggul melalui prestasi murni, bukan melalui praktik monopoli. Ada dua pilar keunggulan menurut Michael Porter. Yang pertama, efisiensi biaya. Beroperasi lebih murah agar harga tetap terjangkau. Yang kedua, inovasi produk yang terus terjadi riset untuk menciptakan produk baru. Selanjutnya, transformasi budaya. Beralih dari budaya kooperatif ke budaya kompetitif. Yang ketiga, tujuan akhir yaitu menciptakan harga murah bagi konsumen dan penggunaan sumber daya yang optimal bagi negara. Bagi pelaku usaha, dipacu untuk terus meningkatkan kualitas produk secara optimal. Dan bagi konsumen mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Sekarang kita masuk di tantangan masa depan dan harmonisasi. Kelemahan undang-undang sebagai hukum yang relatif baru masih diperlukan amandemen sesuai perkembangan ekonomi nasional dan internasional. Harmonisasi global perlunya menyesuaikan aturan dengan standar internasional agar relevan dengan aktivitas bisnis lintas
batas negara. Terakhir kita masuk di kesimpulan. Pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia bertujuan menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan kompetitif di tengah arus globalisasi. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, negara berperan mengawasi dan mengatur agar tidak terjadi praktik monopoli serta memberikan kesempatan usaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Hukum juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Sajipto Raharjo, yaitu untuk mendorong perubahan budaya bisnis dari praktik kolusif menjadi persaingan yang sehat. Dengan persaingan yang kompetitif, pelaku usaha terdorong meningkatkan efisiensi dan inovasi sehingga konsumen memperoleh produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, serta perekonomian nasional dapat berkembang secara lebih optimal lagi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami. Terima kasih.